Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Herawati dengan NIM 228022410006 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang asas-asas organisasi. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu terdiri dari yang pertama konsep asas atau prinsip organisasi, yang kedua pentingnya asas organisasi, dan yang ketiga asas-asas organisasi. Kata organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu organum yang berarti alat. Sedangkan menurut istilah berasal dari bahasa Inggris yaitu organization yang berarti penyusunan, pengumpulan, dan penghimpunan. Menurut salah satu ahli, yaitu Skene, menyatakan bahwa organisasi adalah kegiatan sejumlah orang yang mempunyai struktur, tujuan, dan saling berhubungan bagian satu dengan bagian lain untuk mencapai tujuan tertentu. Prinsip-prinsip organisasi yang pertama yaitu mempunyai pendukung. Pendukung merupakan sekumpulan orang yang setuju dan sepakat untuk membentuk organisasi. Yang kedua yaitu mempunyai tujuan. Tujuan organisasi harus bersifat umum dan yang bersifat khusus. Yang ketiga yaitu mempunyai kegiatan. Organisasi yang baik merupakan organisasi yang memiliki kegiatan yang jelas dan terarah serta harus dipahami oleh semua pihak yang berada dalam organisasi. Yang keempat yaitu mempunyai pembagian tugas. Suatu organisasi yang baik yaitu organisasi yang memiliki pembagian tugas yang baik dan jelas agar organisasi dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang kelima yaitu mempunyai perangkat organisasi. Setiap anggota organisasi memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing yang dapat dibedakan atas beberapa macam, dari yang teratas sampai yang terbawah. Yang keenam yaitu mempunyai pembagian dan pendelegasian wewenang. Wewenang yang ditetapkan harus sesuai dengan tanggung jawab yang dimiliki. Kekuasaan atau wewenang merupakan hak seseorang untuk mengambil tindakan agar fungsi dan tugasnya dapat dilakukan sebaik-baiknya. Pentingnya asas-asas organisasi. Asas-asas dan prinsip organisasi memiliki peran penting bagi kesuksesan jalannya suatu organisasi. Selain membantu tercapainya sebuah visi dan misi, asas-asas juga berperan penting dalam yang pertama yaitu pencapaian tujuan bersama secara efektif dan efisien. Namun dalam proses pencapaiannya, suatu tujuan organisasi tentulah tidak mudah jika tidak diimbangi dengan keterlibatan serta komponen penduduknya. Suasana kerja yang baik dan aman dan nyaman akan tercipta ketika sesama anggota bisa kompak sehingga akan mempermudah pula sebuah organisasi itu mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Yang kedua yaitu pentingnya organisasi bagi para anggota adalah melalui organisasi mereka bisa menggunakan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan dalam pemecahan suatu masalah. Dalam berorganisasi, pastinya akan terjadi perbedaan pendapat dan karakter yang beragam. Masalah yang ada pada organisasi ini tidaklah hanya menjadi beban atau bisa diputuskan hanya oleh satu anggota saja. Namun, seluruh anggota harus berperan aktif dalam pemecahan masalah yang ada untuk menghindari terjadinya konflik berkelanjutan. Dengan penyelesaian masalah secara bersama, tentunya solusi penyelesaian permasalahan akan lebih mudah dilakukan. Yang keempat yaitu mengembangkan etos dan disiplin anggota. Semakin berkembangnya etos dan disiplin, maka membuat seseorang bisa lebih terbuka dalam menyampaikan ide maupun saat melakukan negosiasi. Yang kelima yaitu belajar menghadapi tekanan. Organisasi bisa digunakan untuk belajar dalam menghadapi tekanan tersebut. Perbedaan pendapat yang ada di organisasi dan juga penyelesaian masalah di dalam organisasi akan membuat seseorang terasah ketika menghadapi tekanan dengan lebih baik dan tegar serta kuat.
Selanjutnya yaitu asas-asas organisasi. Asas organisasi dapat terbagi menjadi berikut. Yang pertama yaitu perumusan tujuan yang jelas. Tujuan adalah kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi melalui kerjasama sekelompok orang. Tujuan yang dirumuskan dengan jelas menjadi pedoman untuk koordinasi organisasi, pemilihan bentuk organisasi, pembentukan struktur, pembentukan tugas yang harus dilakukan, dan kebutuhan pegawai. Yang kedua yaitu departemenisasi, kegiatan pembentukan unit organisasi untuk melakukan suatu fungsi kerja atau area kerja tertentu sesuai yang ditugaskan. Yang ketiga yaitu pembagian kerja, rincian kegiatan atau tugas, dan pengelompokan kegiatan atau tugas yang serupa berkaitan erat atau dimaksudkan untuk dilakukan oleh pejabat tertentu. Yang keempat yaitu koordinasi, mengkoordinasikan kegiatan antar unit organisasi atau mengkoordinasikan tugas antar personel. Yang kelima yaitu rentang kontrol atau span of control, jumlah maksimum bawahan langsung yang dapat berhasil dikelola oleh manajer tertentu. Yang keenam yaitu jenjang organisasi atau hierarki, tingkatan suatu unit yang memiliki pejabat, tugas, dan wewenang tertentu tergantung pada posisinya dari atas ke bawah dalam fungsi tertentu. Yang ketujuh yaitu fleksibilitas, kemampuan suatu organisasi untuk melakukan perubahan sebagai penyesuaian tanpa mempengaruhi kelancaran suatu acara yang sedang berlangsung. Yang kedelapan yaitu berkelangsungan, kemampuan organisasi untuk mempertahankan kegiatan organisasi secara berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan. Setiap unit organisasi harus diatur dalam struktur organisasi yang sesuai dengan tugas kerjanya. Penerapan asas-asas organisasi. Yang pertama yaitu membentuk organisasi dengan tujuan yang jelas. Yang kedua yaitu suatu organisasi harus memiliki susunan unit dan pembagian tugas. Yang ketiga yaitu setiap anggota dan unit kerja organisasi harus mampu bertanggung jawab dan ikut serta dalam penerapan tujuan organisasi. Yang keempat, suatu organisasi harus kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kelima yaitu pimpinan harus mampu membangkitkan semangat kerjasama karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketujuh yaitu mengoptimalkan organisasi dan hasil kerja karena penerapan prinsip the right man on the right place. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.